menjelang hari pendaftaran calon, pertanyaan yang sama juga selalu muncul. Dibilang berapa kira-kira calon nanti sebagai penyelenggara kan? Ya boleh lagi digunakan karena kartu keluarga hanya memuat nomor induk keluarga, nomor induk kependudukan tanpa ada golongan darah. Mereka masih dianggap belum lengkap secara administratif. Halo, kembali lagi bersama kami di program podcast Bincang Santai. Tak terasa beberapa bulan lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Tentunya di Kabupaten Sopeng kita akan memilih bupati dan wakil bupati yang baru. Dan kurang lebih 1 bulan yang lalu, tentu masyarakat di sekitar Kabupaten Sopeng ini kedatangan tamu dari petugas KPU untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih. Dan pada hari ini kami telah kedatangan tamu untuk berbincang terkait kesiapan KPU Kabupaten Sopeng untuk menyelenggarakan pilkada di Kabupaten Sopeng. Telah hadir bersama kami Bapak Irwan Usman, Ketua KPU Kabupaten Sopeng. Selamat sore Pak. Sore. Tadi sempat bincang-bincang di luar, kayaknya Bapak sama Bung Agus ini sudah ada data yang lebih dulu. Betul. Senior di organisasi Pak dengan Bung Agus. Iya, betul. Kakanda Agus ini beliau ini senior sekaligus juga ya saya anggap sebagai mentor, sebagai seorang guru yang banyak memberikan masukan, tanggapan-tanggapan yang sangat membangun buat kami KPU. Jauh sebelum kami di KPU juga kami selalu diskusi banyak sama beliau. Makanya sebagai adik ya sudah sewajarnya menyapa seorang kakanda dulu. Nah baik Pak, sekarang kan tahapan untuk persiapan pilkada sudah berlangsung. Tahapan yang sebelumnya telah dilaksanakan dan sementara berlangsung Pak saat ini apa saja? Iya. Jadi pertama terima kasih banyak sudah mengundang kami. Saya mewakili rekan-rekan di KPU Kabupaten Sopeng berterima kasih dan mohon maaf mungkin karena dalam beberapa bulan kami ini kegiatan kami begitu banyak, begitu terkondisikan sehingga mungkin baru ada waktu untuk bisa berbincang bersama teman-teman yang ada di podcast ini. Yang kedua, kami juga sebelum membahas persoalan pilkada, kami ingin berterima kasih secara keseluruhan kepada seluruh lapisan masyarakat Sopeng sudah bersama-sama mensukseskan kegiatan pemilu kemarin. Alhamdulillah Sopeng dianggap berhasil dalam melaksanakan kegiatan pemilu kemarin dan tidak ada riak-riak sampai terjadinya perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga mungkin yang kami perlu sampaikan, tugas dan tanggung jawab kami untuk kembali mensukseskan pilkada dari Kabupaten Sopeng ini menjadi momentum besar buat kita semua, tidak hanya sebagai penyelenggara, tapi seluruh lapisan masyarakat ke depan bisa ikut berpartisipasi untuk suksesnya pilkada di Kabupaten Sopeng di 2024 ini. Kalau terkait persoalan tahapan, kita bicara dulu pada prinsip dasarnya, karena pasti ada yang bertanya kenapa pilkada harus dilaksanakan di tahun 2024 di November ini. Jadi coba kita kembali ke regulasi awal. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 kemudian diubah di Undang-Undang 10 Tahun 2016 terkait pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Itu di pasal 201 ayat 8. Itu jelas di dalam klausul pasal itu disampaikan bahwa kepala daerah, pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Itu yang menjadi dasar kenapa pilkada dilaksanakan di tahun 2024 ini. Yang kedua, dengan adanya klausul pasal di 201 ayat 8 itu kemudian dibuat dalam turunan peraturan KPU PKPU nomor 2 tahun 2024 terkait jadwal dan tahapan pemilihan kepala daerah pilkada serentak. Nah, terakhir kemarin kami memetakan, khususnya dari teman-teman penyelenggara itu memetakan ada 2 kegiatan yang sifatnya keseluruhan. Yang pertama, kegiatan persiapan, termasuk di dalamnya pemutahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih inilah yang kemarin mungkin tadi seperti yang disampaikan dari awal bahwa masyarakat kita sudah dikunjungi oleh penyelenggara kami, pengtabik kami di rumah-rumah untuk melakukan proses pencocokan dan penelitian. Nah,
Proses pencocokan dan penelitian ini juga tidak serta-merta dilakukan oleh KPU tanpa ada data pembanding. Data pembanding inilah yang kemudian kita kenal dengan daftar potensi dari DP4 dari Kemendagri. DP4 ini yang kami sandingkan dengan daftar pemilih tetap DPT di pemilu terakhir. Pemilu terakhir kemarin kan DPT kita di angka 181.000 lebih. Nah, dengan DP4 yang ada dan terakhir kami melakukan pencocokan penelitian itu di angka 184.000 lebih. Dan ini masih berupa DPHP, daftar pemilih hasil perbaikan. Kami rencana insya Allah tanggal 10 ini baru kami melakukan proses pleno terbuka untuk penetapan daftar pemilih sementara tanggal 10 Agustus ini insya Allah. Iya, mungkin seperti itu dulu gambaran konkretnya untuk sementara. Terus ini Pak, kan untuk memulai tahapan itu kan kalau perlu persiapan dari penyelenggara. Dan sejauh mana kesiapan penyelenggara untuk melaksanakan tahapan-tahapan seperti apakah ada kendala di lapangan atau seperti apa? Iya, betul. Iya, jadi terkait kendala-kendala di lapangan, kegiatan persiapan yang teman-teman sudah laksanakan termasuk pemutahiran data pemilih ini sebenarnya adalah kegiatan yang sifatnya teknis yang didapatkan di lapangan. Salah satu contoh misalkan pada saat proses pencoblosan kami perlu jelaskan bahwa masa kerja Bantahli kami itu hanya 1 bulan, itu diangkat pada tanggal 24 Juni dan akhir masa jabatan di tanggal 25 Juli. Ya, tetapi masa kerja untuk proses pencocokan dan penelitian itu di tanggal 24 Juli kemarin. Dan alhamdulillah itu dianggap sudah 100% kami dari KPU Provinsi. Kendala utama yang paling banyak didapatkan teman-teman di lapangan ini tadi saya sempat jelaskan bahwa sangat teknis. Kendala yang kami dapatkan salah satu contoh mungkin patroli kami datang pada saat siang hari, tetapi aktivitas masyarakat yang ada itu kebanyakan pada siang hari, ada yang berkebun, ada yang mungkin ke sawah, sehingga patroli kami harus menunggu untuk mengunjungi kembali pada saat malam hari. Tetapi semua punya langkah-langkah teknis untuk menyelesaikan proses-proses hambatan yang didapatkan di lapangan. Mungkin seperti itu kendala yang paling banyak teman-teman patroli kami dapatkan. Baik Pak, ini menarik karena kan tentu kita menyiapkan personel Pantali sesuai dengan TPS yang ada. Tentu pertanyaannya kemudian sebenarnya kalau di Kabupaten Sopeng Pak, persiapan untuk pemilihan serentak itu sekitar berapa sebenarnya TPS yang valid jumlahnya, kemudian tentu kan Pantali ini direkrut Pak ya, sesuai dengan peraturan PKPU. Nah, saya Pak mau coba juga sambung agak ke belakang karena kan kita akan pilkada itu pencoblosan bulan 11, sedangkan persiapannya Pak mulai dari pembentukan ad hoc itu agak sempit. Kami lihat Pak beberapa bulan persiapannya yang cukup padat ini. Nah, kendala atau dinamika yang kemudian hadir Pak sejak pembentukan PPK, PPS dan Pantali yang kemudian hadir di Kabupaten Sopeng seperti apa? Iya, kasih. Ini memang agak unik. Kami memiliki waktu yang cukup terbatas. Kami sudah membentuk badan ad hoc kami dari PPK kemarin per bulan April, dan itu seminggu setelah itu kemudian pembentukan PPS kami yang ada di lapangan. Kami perlu informasikan dari 8 kecamatan, jumlah per kecamatan PPK kami itu ada 5. Jadi total PPK yang ada di seluruh kecamatan ada 40 orang PPK dari 8 kecamatan. Kemudian jumlah PPS itu ada 3 per desa dan kelurahan. Nah, sedang kita tahu ada 70 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Sopeng. Jadi total jumlah PPS kami itu 210. Jadi jumlah badan ad hoc yang kami bentuk kemarin di luar Pantali itu ada 250 badan ad hoc yang kami bentuk termasuk PPK dan PPS sebenarnya. Nah, terkait TPS, betul PKPU 7 terkait pemutahiran data pemilih itu sedikit berbeda dengan pemilu kemarin. Jika pemilu kemarin dimaksimalkan dalam satu TPS-nya itu maksimal pemilih hanya 300 orang. Nah, kami di KPU sendiri untuk kegiatan pilkada ini kami diminta untuk maksimalkan di angka 800 orang per TPS-nya. Itu ada di dalam PKPU 7 tahun 2024. Hanya kami menganggap efektivitas dan efisiensi waktu
itu dibutuhkan, walaupun kerumitan berbeda dengan persiapan pemilu kemarin yang mungkin jumlah surat suara agak sedikit dibanding pemilu kemarin, tetapi intensitas kegiatan di TPS ini juga kami harus pertimbangkan, sehingga kami maksimalkan di angka 600 saja per TPS. Jumlah TPS yang kami rencanakan dan kami sudah buatkan laporan itu ada 466 TPS. Dari berapa TPS yang Ya dari 796. Ya. Ya hampir seperduanya kan. Dari jumlah TPS dari pemilu kemarin. Plus satu TPS Loksus yang ada di lapas yang iya. Nah, ini Pak tadi disebutkan satu TPS yang lokasi khusus, kan ini lapas. Betul. Yang tentu ada jangka waktu orang yang kemudian ada di dalamnya ini punya waktu tertentu atau yang pasti untuk keluar. Nah, sedangkan untuk perlakuannya Pak nanti masyarakat yang kebetulan mereka dirawat di rumah sakit misalnya Pak ini akan di puskesmas. Perlakuan yang kemudian akan dilakukan KPU untuk tetap memberikan hak pilih kepada masyarakat ini seperti apa? Iya. Jadi rumah sakit ini kemarin kami sudah lakukan proses persuratan untuk pembentukan Loksus, tetapi ternyata rumah sakit adalah satu-satunya tempat yang tidak bisa diprediksi secara utuh, karena bisa saja hari ini sakit, besok bisa keluar begitu juga. Tetapi biasanya rumah sakit kita masukkan dalam daftar pemilih tambahan, daftar pemilih yang sudah terdaftar DPT, tetapi dia dalam keadaan sakit pada menjelang hari H itu diberikan status daftar pemilih tambahan. Nah, bagaimana perlakuannya? Dia tetap menjadi lokasi reguler, TPS reguler yang nanti akan di-cover oleh 3 desa kelurahan, termasuk desa kelurahan Limba, Lapangan yang Acile. Itu yang kami maksud supaya bisa mempermudah ruang gerak teman-teman yang ada di rumah sakit sana. Pembentukan KPPS juga nanti ya kami akan maksimalkan untuk merekrut rekan-rekan dari rumah sakit juga bisa dimaksimalkan di sana. Karena pengalaman dari pemilu kemarin, rumah sakit ini termasuk DPTB yang masuk dalam 4 kriteria tambahan. 4 kriteria yang dimaksudkan itu adalah sakit pada saat menjelang hari H dan diberikan waktu pendataannya itu minimal 7 hari sebelum hari pencoblosan. Jadi biasanya di akhir mendekati hari pencoblosan akan ada perlakuan khusus yang diberikan. Nah, itu kita tunggu saja dulu seperti apa kebijakan dari KPU pusat untuk menindaklanjuti DPTB yang ada di rumah sakit seperti pengalaman di pemilu kemarin. Ya mungkin seperti itu yang dimaksudkan untuk DPTB yang ada di rumah sakit ke depan. Terus terkait sosialisasi ini terkait tahapan dan apa yang akan dilakukan oleh KPU supaya sampai ke masyarakat dengan baik. Kira-kira apa yang dilakukan dan bagaimana perkembangannya menurut penilaian KPU? Iya. Sosialisasi ini adalah kegiatan yang sifatnya berkesinambungan. Kalau kita baca di Undang-Undang 10 tahun 2016 di pasal 133A itu dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Ini termuat dan sudah tergambarkan dengan semua instrumen pemerintah yang diberikan ke kami untuk membantu proses sosialisasi ini. Misalkan ruang-ruang yang ada di kecamatan itu diberikan buat teman-teman yang ada di penyelenggara untuk melakukan proses sosialisasi. Ada 3 model sosialisasi kemarin yang kami sudah laksanakan, termasuk segmentasi perempuan. Itu kami sudah melakukan proses sosialisasi, segmentasi pemilih pemula, dan terakhir ini ada role model baru yang mungkin kami anggap sebagai sebuah inovasi baru yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi, dalam hal ini Kodim Sosdikbud Parmas di KPU Provinsi Sulawesi Selatan, melalui ruang kafe demokrasi kemarin yang kami buat, diskusi-diskusi seputaran warung-warung kopi yang bisa menjadi corong utama untuk menyampaikan ke masyarakat banyak. Mungkin salah satu itu, tapi ke depan ada 11 segmentasi itu nanti
kami akan tetap maksimalkan karena itu bagian dari proses tahapan yang kami harus jaga. Nah mungkin memang kalau saya mungkin memang perlu dimaksimalkan ini karena mungkin masih sering kita dengar di masyarakat ya ada pertanyaan-pertanyaan jadi jika pilkada artinya dari sisi sosialisasi ini masih perlu dimaksimalkan atau melibatkan pihak-pihak lain yang selama ini mungkin belum kita maksimalkan potensinya. Iya, betul. Saya pikir betul apa yang disampaikan. Saya juga pernah dapat pertanyaan yang sama. Pertanyaan ini adalah kritikan sekaligus juga menggugah cara berpikir kami di penyelenggara, khususnya kami di Komisi KPU terkait jari pilkada di Sopeng. Kalau kami ingin menyampaikan seperti ini sebenarnya, bahwa tahapan itu sudah kami jalankan, persiapan sudah kami siapkan, kemudian regulasi sudah siap, sudah ada. Terkait kepastian jadi tidaknya, insya Allah kami pastikan proses tetap kami akan jalankan sesuai dengan PKPU 2 tahun 2024. Jadwal dan tahapan itu sudah ditetapkan dan mungkin saja ke depan ini kita akan lebih masifkan lagi proses sosialisasi ke depan. Keterlibatan semua elemen termasuk elemen masyarakat dan teman-teman media itu dibutuhkan untuk masih mungkin kami tidak bisa sentuh langsung, tetapi teman-teman media mampu mengcover dan menjadi media untuk masyarakat banyak membaca itu dan mereka bisa tahu bahwa ternyata jadwal pilkada di Sopeng itu tanggal sekian, tanggal 27 November 2024. Penting itu. Saya pikir itu pertimbangan penting bagi ada saya lihat kemarin kegiatan KPU yang sebenarnya sangat positif itu terkait yang KPU demokrasi. Saya kira cukup untuk menyentuh di lokal-lokal setempat dalam sosialisasinya. Tetapi saya melihat ini agak kurang bergema di media. Nah, padahal materi-materi yang ada sangat bagus di situ. Maksud saya mungkin kan nanti ini kan ada pemikiran bahwa ini kan era digital sekarang ini, hampir semua informasi ini ada dalam genggaman hampir di setiap orang. Jadi tinggal buka, klik, informasi sudah ada di tangan, tinggal bagaimana. Ini mungkin nanti yang menjadi bahan masukan juga bagi KPU bagaimana memaksimalkan ini. Baik mungkin misalnya website resminya KPU dan lain sebagainya atau melalui media bisa juga. Tapi saya melihat kemarin apa yang dilakukan oleh KPU itu dengan KPU demokrasi itu bagus. Atau mungkin pertama lakukan itu Pak. Betul. Nah, belum pernah saya dengar sebelum ini ada KPU demokrasi. Iya. Apalagi cocok dengan keras orang Sopeng yang suka begitu Betul. Tapi selama Pak ini KPU demokrasi berlangsung, mungkin kurang lebih 1 bulan Pak yang berlangsungnya demokrasi. Sebenarnya kemudian suara-suara atau riak-riak atau kabar-kabar burung yang kemudian hadir di warkop ini, apakah ketika dihadirkan KPU demokrasi ini juga terbuat untuk disampaikan bahwa sebenarnya bukan seperti ini kita, tapi yang begini yang benar. Betul. Itu ada beberapa hasil dari bahan evaluasi kami kemarin pada saat proses KPU demokrasi sudah selesai, karena KPU demokrasi ini kami laksanakan di semua kecamatan. Jadi dalam satu kecamatan ada 2 titik lokasi yang kami tempatkan untuk menjadi forum diskusi KPU demokrasi. Ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa tanggapan masyarakat yang kemudian itu menjadi alasan kami untuk melakukan proses sosialisasi lebih masif lagi. Termasuk di dalamnya bagaimana nanti pada saat proses pencoblosan, berapa surat suara nanti yang kami butuhkan. Karena selama ini kan mungkin masyarakat masih belum mengetahui bahwa pilkada ini tidak hanya untuk memilih bupati dan wakil bupati, tetapi memilih gubernur dan wakil gubernur. Itu harus tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Yang kedua, KPU demokrasi kemarin kami anggap betul seperti apa yang disampaikan, kami anggap menjadi solusi terbaik dan menjadi sebuah inovasi sosialisasi kami, karena ruang diskusi paling tepat untuk khususnya masyarakat Sopeng dengan nilai kultur yang sama itu banyaknya di warung-warung kopi dan diskusinya hampir sama menjelang hari pendaftaran calon.
pertanyaan yang sama juga selalu muncul. Dibilang berapa kira-kira calon dari sebagai penyelenggara? Ya, kita menjawab sesuai norma yang ada, dan kami cuma pastikan bahwa nanti pada saat tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus pada saat pencalonan sudah dimulai, maka kami akan sampaikan ke masyarakat bahwa ada berapa orang yang mendaftar pada saat pencalonan itu. Ya, jadi hampir Pak rata Pak ya, selama dari 8 kecamatan ini pertanyaan yang hampir sama semua calonnya. Walaupun sebenarnya inti dari pemilihan itu kan kita harus pastikan dulu data pemilih aman. Betul. Nah, saya mau tarik sedikit tadi di awal kan bahwa data pemilih ini disusun adalah tahapan yang paling panjang. Bahkan hampir 7 hari sebelum pencoblosan dilaksanakan. Nah, upaya tracking atau mitigasi dari KPU untuk kemudian mencari data-data masyarakat yang seharusnya TMS atau apa, mungkin dia meninggal atau ganda atau mungkin pindah domisili, selain untuk melakukan konsolidasi juga dengan jajaran pemerintah. Terlepas dari koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini pihak dinas kependudukan catatan sipil, teman-teman di badan induk kami baik di tingkat PPK dan PPS sampai hari ini kemarin sudah dilakukan proses pleno terbuka. Jadi kami tetap akan menerima saran dan tanggapan masyarakat karena partisipasi masyarakat secara aktif itu kami butuhkan untuk memberitahukan. Tapi ada satu catatan penting yang perlu digarisbawahi, bahwa KPU bekerja berdasarkan DJU yang ada. Artinya syarat dokumen, misalkan ada warga kita atau masyarakat kita, keluarga kita yang meninggal dalam proses coklit kemudian tidak di TMS-kan dan statuskan meninggal misalkan, itu bisa saja karena dokumen kematiannya belum ada. Itu yang harus dipaham. Bukan kami tidak mau men-TMS-kan, tetapi kami bekerja berdasarkan dokumen kependudukan yang dimaksudkan. Nah, itu bisa teman-teman PPS juga membantu untuk berkoordinasi ke pemerintah setempat untuk diuruskan dokumen kematian yang ada. Begitu juga dengan yang pindah. Informasi-informasi termasuk teman-teman dari PKD kemarin, informasi masyarakat yang sudah tidak ada di Sopen, itu kemudian kami menjadi catatan tersendiri untuk melakukan proses verifikasi data-data yang dianggap orangnya sudah tidak di Sopen lagi, tetapi data kependudukannya masih terdapat di Kabupaten Sopeng. Itu yang penting karena kami tidak berangkat dari fakta lapangan, tetapi kami harus memegang dokumen asli yang dimiliki oleh orang tersebut. Itu yang menjadi poin utama sebenarnya. Poin pentingnya ada di situ. Nah, melihat Pak dari beberapa pemilihan, kemudian nanti pemilu 2019 kemarin, kemudian pilkada, kemudian yang paling terbaru kemarin ini kan pemilu 2024 dan kita akan jalan pilkada. Setiap proses pencoplitan itu kan selalu ada data DP4 Pak ya, daftar penduduk potensial pemilih yang kemudian data gelondongan dari Kemendagri. Sedangkan KPU setiap untuk mempersiapkan pemilihan itu kemudian melakukan coplit. Nah, kalau berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, memang sebenarnya Pak warga atau masyarakat yang punya keluarga entah itu meninggal atau yang tidak di sini kan diwajibkan untuk mengurus dokumen tersebut. Nah, menurut Pak Gatot kira-kira ini, apa sebenarnya persoalan yang kemudian hadir? Kenapa entah ketika pelaksanaan coplit dilangsung, orang yang sudah memang TMS atau meninggal misalnya Pak ya, atau sudah pindah domisili dari pemilihan sebelumnya, namanya kok masih muncul? Entahkah mungkin dokumennya gobol ini atau bagaimana? Iya, kira-kira. Betul, iya. Jadi DP4 yang dikirimkan oleh Kemendagri dalam hal ini disandingkan dengan daftar pemilih tetap di pemilu terakhir termasuk pemilu 2024 kemarin. Dari hasil coklit kemudian, kalau kita membaca di Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa penyelenggara tidak boleh merubah itu tanpa ada dokumen kependudukan yang baru yang terakhir yang dimaksudkan. Jadi kami juga tidak bisa langsung mengatakan orangnya sudah pindah tanpa ada dokumen dari laporan dari pemerintah desa yang terdaftar, misalkan orangnya sudah pindah. Makanya di dalam Undang-Undang Kependudukan Catatan Sipil diminta untuk masyarakat melaporkan ketika ada warganya yang meninggal, keluarganya yang meninggal, untuk dibuatkan surat keterangan kematian ataupun juga sudah pindah, surat pindah domisili yang dimaksudkan. Jadi
masukan dan tanggapan masyarakat itu juga nanti kami akan koordinasikan kembali dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas kependudukan, untuk melakukan proses pengecekan, dan kalau memang orangnya sudah tidak ada, meminta untuk dilakukan pembuatan dokumen yang dimaksudkan, termasuk dokumen catatan kematian dari pemerintah setempat yang menjadi dasar di situ. Jadi tanpa sadar Pak, sebenarnya bisa saya katakan teman-teman jajaran KPU hingga ke bawah ini membantu tugasnya pemerintah sebenarnya untuk melakukan data masyarakat. Nah, kalau persoalannya Pak, untuk anggaplah misalnya mungkin di dalam daftar pemilih yang kemudian diverifikasi ini ada masyarakat yang kemudian namanya itu tidak dikenal atau tidak ditemukan, ada tidak Pak kondisi yang seperti itu? Ada beberapa nama yang terdaftar di DP4, kemudian kami lakukan proses pencocokan dan penelitian di lapangan, dan memang orangnya tidak ada, namanya ada tetapi orangnya tidak ada. Nah, itu kami jadikan sebagai kode di lapangan nantinya. Nah, karena dari kode itulah itu kemudian kami petakan ada data manual yang kami pegang, yang kami harus sondingkan kembali ke instansi terkait dalam hal ini. Datanya kok bisa ada namanya di dalam catatan kependudukan, tetapi orangnya tidak ada di sini. Bahkan tidak ada yang kenal. Orangnya tidak ada yang kenal. Yang kami tidak ingin berasumsi liar. Bisa saja misalkan orangnya butuh KTP di situ saja, kan? Tapi kami tidak mau masuk ke wilayah itu. Itu kewenangan dari pemerintah setempat untuk membantu kami menjelaskan warga masyarakat yang ada di situ. Saya pikir itu yang terus begini, ada juga pertanyaan-pertanyaan biasa itu bahwa ada masyarakat yang tidak memiliki KTP elektronik, tapi orangnya ada di situ bersyarat menjadi pemilih. Apakah memungkinkan nanti tanpa memiliki kartu KTP elektronik ini bisa mencoblos nantinya dengan apa misalnya? Apakah dia bisa pakai kartu keluarga atau seperti apa? Ini pertanyaan menarik ya. Hampir setiap proses demokrasi kita pertanyaan seperti ini yang kadang banyak. Jadi kita berangkat pengalaman dulu di pemilu 2024 kemarin. Mereka yang terdaftar di dalam DPT itu kemudian mereka juga sudah mendapatkan hak untuk mendapatkan surat panggilan, kan gitu. Surat panggilan ini menjadi dasar, dan mereka yang sudah terdaftar sudah dipastikan bahwa punya dokumen kependudukan. Ya, bagaimana dengan mereka yang baru cukup umur misalnya, yang belum dapat umur pada saat proses coklik dimulai, atau mungkin mereka mendekati hari H kemudian proses coklik dimulai. Proses umurnya sudah dinyatakan sudah memenuhi syarat, tapi belum ada KTP elektronik. Oleh karena itu, kalau kita melihat di PKPU 8 yang diwajibkan ini kan mereka yang ber-KTP elektronik dengan mendapatkan surat panggilan untuk melakukan proses pencoblosan. Nah, tetapi ada kemudian hal-hal nantinya ketika masyarakat yang sudah berhak tanpa menggunakan KTP elektronik yang tidak memiliki misalkan, tetapi pada saat hari H datang, pada saat hari H itu kami biasanya menunggu petunjuk teknis dari KPU RI terkait itu, dan sepengalaman saya dari pemilu kemarin itu akhirnya diberikan ruang karena secara konstitusi mereka sudah berhak untuk mendapatkan itu. Tinggal apakah mereka dimasukkan di dalam tidak dimasukkan di dalam DPT dan DPTB, mereka dimasukkan dalam kategori daftar pemilih khusus, tidak terdaftar di DPT, tetapi mereka sudah berhak untuk mendapatkan hak pilih. Apa yang akan dibawa nanti misalnya ke TPS? Dokumen pendukung, betul. Betul. Dokumen pendukung sampai hari ini kami masih tetap berharap proses pembuatan atau perekaman KTP elektronik itu dilakukan, dan itu juga sudah kami koordinasikan ke pemerintah daerah melalui dinas kependudukan dan catatan sipil. Itu sudah dilakukan proses sekarang untuk proses perekaman KTP elektronik. Nah, biasanya mereka yang belum dapat dokumen kependudukannya untuk dibawa, itu kita tidak bisa juga langsung menerima mereka pada saat hari itu. Tetapi setidaknya mereka sudah pernah melakukan proses perekaman
Cuma masuk kependudukan yang dimaksudkan. Iya. Tapi misalnya begini, ya seperti apa itu tadi bilang, pada saat pencoblosan itu umurnya sudah bersyarat gitu. Tetapi kan dia belum sempat juga melakukan perekaman dan lain sebagainya. Apakah dia bisa misalnya dia bawa kartu keluarga atau akte kelahiran bahwa saya sudah berumur begini secara undang-undang aturan saya sudah bisa sebenarnya untuk memilih, tetapi proses anunya dari KTP-nya belum selesai. Iya. Apa yang Betul. Kalau dilakukan proses perekaman, misalnya mereka punya data, sudah punya data di kependudukan, tapi mereka yang belum melakukan proses perekaman misalkan, tetapi mendekati hari pencoblosan kemudian bisa umurnya sudah mencukupi. Terakhir alternatif kemarin pada saat pemilu kan kita laksanakan surat keterangan, identitas pribadi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, termasuk di dalamnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Kalau memang alasannya bahwa KTP elektronik belum keluar, tetapi ada ternyata surat identitas pribadi namanya yang terlampir dengan identitas yang memang lengkap di dalamnya. Kenapa? Iya, mohon maaf. Kenapa kartu keluarga nggak boleh lagi digunakan? Karena kartu keluarga hanya memuat nomor induk keluarga, nomor induk kependudukan tanpa ada golongan darah. Mereka masih dianggap belum lengkap secara administratif. Makanya dibutuhkan surat keterangan atau surat identitas pribadi yang dikeluarkan oleh Dukcapil nantinya. Oh iya, berarti kartu keluarga Pak yang tidak digunakan kemudian pengganti dari KTPL karena persoalan apa ya istilahnya BNB address itu nggak lengkap, dianggap kurang lengkap. Nah kalau misalnya Pak untuk persoalan yang sepanjang pengetahuan saya Pak ya, kan kalau misalnya di bawah 17 tahun kemudian sudah menikah dianggap memenuhi syarat gitu. Nah sedangkan kalau di bawah umur tapi sudah menikah, kan otomatis kalau secara aturan Pak sebenarnya KTP-nya itu belum terbit. Nah untuk penyelesaian persoalan seperti ini ingin menggunakan hak pilih bagaimana? Betul. Ini yang jadi persoalan kemarin. Ini menjadi karena ada orang itu. Betul. Jangan dulu kita masuk ke identitas kependudukan. Karena yang menjadi syarat identitas kependudukan itu pada saat proses pernikahan itu selesai, itu adalah buku nikah. Sedangkan mereka secara resmi mungkin tidak diberikan juga dispensasi untuk melakukan proses pernikahan kan? Ya bisa saja dari pengadilan atau seperti apa. Tetapi langkah yang biasanya teman-teman dari KPU laksanakan, selama catatan nikah itu dikeluarkan secara langsung melalui pengadilan, bahwa betul diberikan dispensasi pernikahan dengan alasan bahwa mungkin ya seperti apa yang lain, itu bisa dibuktikan, itu bisa menjadi dasar. Jadi sebenarnya persoalan kami tidak masuk ke status pernikahannya mau sah atau tidak kan? Kami tidak akan sampai ke situ. Tetapi persoalannya apakah itu diterima oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk membuatkan rekaman kependudukan buat mereka. Situ saya. Tapi kalau sepemahaman saya, mereka selama memiliki buku nikah pasti akan dibuatkan diakomodir pemerintah termasuk di dalam. Nah ini kan tadi Pak dari penulis juga sudah tanyakan bahwa kemungkinan masyarakat yang kemudian umurnya 17 tahun sebelum pencoblosan atau pas hari H itu kan ada prosedur-prosedur yang kemudian dilakukan oleh KPU. Nah untuk persoalan mitigasi kemungkinan pemilih dari pensiunan TNI Polri Pak. Betul. Upaya-upaya yang kemudian dilakukan KPU saat ini seperti apa? Iya. Kemarin kami sudah lakukan proses sosialisasi khususnya pemilih pemula, karena bukan hanya teman-teman atau adik-adik kita yang dari SMA atau 18-17 tahun ke atas, tetapi pensiunan TNI Polri juga masuk kategori pemilih pemula karena baru pertama kali menggunakan hak pilihnya kan gitu. Itu akan dibuktikan juga dengan KTP elektronik yang dimiliki, karena ada biasanya, mohon maaf ya, ada biasanya yang sudah pensiun tetapi belum mengganti identitas kependudukannya. Identitas kependudukan masih berstatus TNI atau Polri di situ misalkan. Itu harus dibarengi dengan bukti bahwa masa kerja akhir masa jabatannya sudah ada.
itu menjadi dasar bahwa betul dia sudah selesai. Nah, terkait TNI Polri ini, di Dinas Kependudukan sekarang itu juga sudah membuka ruang untuk proses penggantian identitas dari awalnya dari TNI Polri menjadi pensiunan. Kalau identitasnya sudah lengkap dan saya pikir sudah terpenuhi syarat administrasinya, pasti kita akan akomodir juga. Poinnya bahwa kami tidak akan pernah menghilangkan hak konstitusi warga negara. Yang kami ingin sampaikan cuma poinnya kami menjaga hak konstitusi. Nah, kemudian Pak, ini kan sudah pasti menjadi jaminan juga untuk semua masyarakat bahwa yang memiliki hak untuk mencoblos pasti disyaratkan sebagai pemilih. Kemudian Pak, saya ingin lebih masuk lagi untuk proses akses pemberian kemudahan kepada pemilih. Nah, tentu kan kalau dilihat Pak dari jumlah tadi yang disebutkan pemilu TPS-nya itu sekitar 700-an. Kemudian untuk pemilihan serentak ini sekitar 400-an. Nah, tentu kan kalau dilihat Pak sebenarnya ada model pengurangan Pak ya. Kira-kira Pak ada tidak pemilih yang kemudian setelah dilakukan pencoblosan ternyata TPS-nya itu jauh? Nah, kemudian bagaimana KPU untuk melakukan tracking bagaimana caranya memberikan kemudahan ini agar TPS ini terasa dekat oleh pemilih? Betul. Iya. Hasil coklit teman-teman Pantadi kemarin ada beberapa tempat yang kemudian kami melakukan proses perubahan lokasi TPS terakhir. Termasuk ya saya ambil satu contoh kasus misalkan yang jalan ke Galulangi sampai Walumping itu cuma ada satu TPS. Akhirnya kami mengambil alternatif untuk memindahkan TPS awalnya yang kemudian dekat dari Galulangi itu kan kami tempatkan di tengah untuk memudahkan akses antara masyarakat ujung atas dan masyarakat ujung bawah. Ya, saya pikir itu alternatif terbaik yang harus kami tempuh. Karena untuk menambahkan jumlah TPS itu kemudian jumlah penduduknya lagi yang menjadi pertimbangan. Jumlah pemilih yang ada di dalam TPS-nya yang masih bisa di-cover oleh satu TPS. Saya perlu menyampaikan bahwa PKPU 7 tahun 2024 terkait pemutahiran data pemilih ini sekiranya digunakan standar batasan di angka 800, saya yakin jumlah TPS-nya bahkan lebih kurang lagi, bisa sampai angka 270-an TPS saja dari 700 TPS awalnya sampai 270-an saja. Tetapi kami mempertimbangkan dengan efektivitas dan efisiensi masyarakatnya untuk dimudahkan, makanya kami bertahan di angka 466 TPS itu. Ya, ini kan ini juga pasti akan menjadi kendala terhadap target KPU untuk partisipasi. Dengan berkurangnya TPS dari 700 menjadi 400, saya kira banyak nanti mungkin pemilih yang berpikiran bahwa tempat lokasi, tempat tinggalnya dan TPS ini kan agak jauh dari yang sebelumnya. Nah, bisa saja ini berpengaruh apakah saya pergi memanfaatkan hak pilih saya atau tidak. Bagaimana langkah KPU ini untuk mengatasi supaya partisipasi pemilih ini tetap seperti yang kemarin, bahkan mungkin KPU ingin lebih tinggi dari yang kemarin. Iya, terkait upaya yang dilakukan KPU hari ini untuk meningkatkan tingkat partisipasi, termasuk salah satu yang dimaksudkan tadi bagaimana mendekatkan pelayanan TPS kepada pemilih yang ada. Nah, sekarang KPU sementara membuat satu skema dengan model satu jalur yang sama. Yang dimaksudkan itu ketika jalan yang beririsan sama, maka kami harus menempatkan TPS yang ada di tengah. Alternatif yang lain, sampai hari ini kami masih berkoordinasi dengan KPU provinsi terkait apakah masih memungkinkan untuk dilakukan proses penambahan TPS atau seperti apa. Dengan pertimbangan bisa jadi jumlah pemilih yang ada masih mampu di-cover satu TPS, tetapi keadaan geografis dalam satu tempatnya yang membedakan, termasuk yang ada di teman-teman yang tadi yang saya ceritakan ada di Walumping dengan Galulangi yang dimaksudkan ini. Yang saya pikir itu jauh, tetapi kami diminta untuk merestrukturalisasi TPS yang ada di situ sehingga bisa meng-cover angka
400 pemilih saja di situ. Tapi kami akan upayakan untuk berkoordinasi kembali untuk mendekatkan dan meningkatkan tingkat partisipasi pemilih nantinya. Betul yang kita maksud itu tadi. Ya, karena kan kemarin juga berbeda mungkin dengan pilkada legislatif kemarin, banyak orang yang mempengaruhi pemilu untuk datang beramai-ramai untuk mencoblos. Kalau ini nanti kemungkinan misalnya di shopping ini kalau kita lihat dinamikanya sekarang mungkin hanya head to head ya. Hanya head to head. Mungkin hanya 2 pasang calon yang bergerak masih untuk mempengaruhi orang untuk datang mempergunakan hak pilihnya. Nah, sementara di sisi lain TPS-nya berkurang. Agak bisa saja agak jauh dari lokasinya sekarang. Ini menjadi kendala tersendiri. Betul. Gitu, ya. Ini yang kami juga akan koordinasikan kembali. Selepas ini, insya Allah Koordinata memang lagi rapat koordinasi di Yogyakarta terkait pemutahiran data pemilih dan termasuk dalam TPS itu. Insya Allah. Tentu kan Pak, kita lihat juga kondisi geografis di Kabupaten Sopeng ini bisa dikatakan sangat heterogen, yang sedikit-sedikit bagian perkotaan kemudian langsung pegunungan lagi, dan sebagainya. Nah, saya ingin menarik persiapan KPU kemudian untuk menyiapkan TPS selain dengan jumlah yang sedikit. Kan tentu kita tahu bahwa salah satu pemilih yang juga terdaftar ini bisa dikatakan saudara-saudara kita yang disabilitas. Nah, bagaimana kemudian upaya KPU untuk menyetarakan perlakuan ini? Apakah semua TPS ini memang disediakan kesiapannya untuk juga melayani 5 tipe disabilitas kalau saya tidak salah? Atau mungkin hanya difokuskan untuk TPS-TPS yang memang daftar pemilihnya ada disabilitas? Betul. Iya. Jadi daftar disabilitas yang dimaksudkan ini kami juga punya data terkait disabilitas ini. Kalau kita melihat KPU dalam hal ini penyelenggara berkewajiban memfasilitasi mereka yang masuk kategori disabilitas itu. Nah, misalkan kita ambil satu contoh, disabilitas yang cacat mungkin tidak bisa secara langsung berjalan, itu kami sediakan kursi roda di lokasi TPS untuk memudahkan akses proses pemilihan untuk itu. Termasuk disabilitas netra yang disabilitas buta, ya cacat buta, itu kami juga akan memberikan kemudahan, termasuk proses pendampingan dalam proses itu. Itu upaya-upaya yang dilakukan KPU tidak hanya di pilkada ini. Di pemilu kemarin kami juga sudah lakukan proses kemudahan untuk rekan-rekan kita atau masyarakat kita yang disabilitas itu, yang 5 kategori disabilitas yang dimaksudkan. Saya pikir KPU pasti akan memfasilitasi dan menjadi kewajiban kami untuk memberikan kemudahan buat masyarakat yang dikategorikan masyarakat disabilitas yang dimaksudkan ini. Iya. Nah, ini kan TPS-nya kan kemarin berkurang ya. Berkurang dan berkurang. Bagaimana apa tuh beban kerja nanti ke TPS-nya bertambah atau bagaimana semakin bertambah dengan berkurangnya nih? Ya, bagaimana kira-kira mengantisipasi ya supaya perlindungan sampai pagi hari. Iya. Iya. Jadi kami juga memang sudah menghitung secara keseluruhan dari total jumlah DPT terakhir kami. Kemudian dilakukan proses perampingan sampai mendapatkan angka 466 TPS yang dimaksudkan ini. Betul bahwa jumlah pemilih dalam satu TPS yang bertambah. Tetapi proses kerja teman-teman KPPS ini sedikit berkurang dengan jumlah surat suara yang kemudian dikelola yang ada di TPS. Kalau kemarin di pemilu, beban kerja teman-teman itu ada di surat suara yang sampai 5 jadi surat suara. Kalau sekarang kan kita cukup 2 bupati dan gubernur kemudian dilakukan proses pemulihan. Saya pikir itu akan sepadan juga dengan jumlah yang ada di surat suara, karena proses pencoblosan itu tetap mengacu pada waktu yang sudah ditetapkan sampai pukul 13.00. Tetapi pada saat sudah dilakukan proses registrasi, tetap kita akan lanjutkan sampai selesai, sampai habis pemilih yang ada di TPS itu. Hanya proses rekapitulasi data ini yang nantinya memang agak butuh waktu, karena jumlah pemilihnya yang bertambah, tetapi surat suaranya mulai berkurang yang ada di TPS. Saya pikir itu sepadan. Maka mungkin bisa lebih singkat. Iya, bisa lebih singkat lagi dibanding pemilu kemarin dengan
5 jenis surat suara itu. Waktu bulan 2 kemarin kita kan sudah mencoblos Pak ya untuk Ya, pemilihan betul. DPR RI, provinsi dan kabupaten, dan Betul. juga DPD dan presiden. Kemudian bulan 11 nanti kita akan memilih untuk pergantian bupati dan gubernur. Iya. Nah, tentu kan Pak, masyarakat kemarin juga sudah mendapatkan sebanyak informasi sosialisasi ketika pemilu itu untuk cek sendiri, Iya, di mana betul. mereka sebenarnya terdaftar. Nah, pertanyaan saya kemudian setelah tanggal 25 Juli kemarin Iya. berakhirnya pencocokan dan penelitian data pemilih secara lapangan, Iya. apakah kemudian sekarang masyarakat ini sudah bisa membuka web pencarian data pemilihnya Iya, KPU? betul. Nah, bagaimana Iya. itu Pak? Betul. Iya. Kami baru merencanakan untuk melakukan proses pleno terbuka di tanggal 10 nanti untuk penetapan DPS. Setelah penetapan kemudian kami buatkan link. Karena sementara ini data masih fluktuatif, masih berubah, dapat bergeser sehingga belum dibuatkan link untuk cek DPT online. Nanti pada saat selesai penetapan DPT, kemudian baru muncul di dalam link itu bahwa saya terdaftar di TPS ini, kelurahan ini, kecamatan ini misalkan. Itu bisa dilihat nanti pada saat proses penetapan daftar pemilih tetap. Ya, yang dimaksudkan cek DPT online itu adalah daftar pemilih tetap, bukan pemilih sementara, bukan pemilih hasil perbaikan atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan, tetapi pada saat ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Kami akan tetap laksanakan dan membuatkan KPU membuatkan link untuk cek DPT online. Itu juga nanti secara langsung diturunkan dari KPU RI untuk terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di dalam di cek DPT online. Seperti untuk pengecekannya Pak, sinkron Pak ya, secara Iya, pusat. betul. Semua akan sinkron. Semua akan sinkron. Tapi ada web khusus untuk informasi seputar pilkada yang bisa diakses oleh masyarakat ini terkait berbagai persoalan di seputaran pilkada. Misalnya tadi itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apa persyaratannya orang kalau mau pergi memilih dan sebagainya. Iya. Ada nggak web yang link khusus yang bisa diakses oleh masyarakat milik KPU? Oh iya, betul. Ya. Iya, jadi kami punya laman website yang resmi. Ya. Ada kpu.go.id. Kemudian kita klik kembali masuk ke KPU Sopeng. Itu resmi. Jadi semua informasi terkait tahapan-tahapan dan kebutuhan-kebutuhan pemilih itu ada di dalam link yang dimaksudkan dalam halaman web resmi KPU RI, kemudian masuk ke dalam KPU provinsi dan kabupaten, itu semua ada di dalam. Yang penting juga di Betul, masyarakat betul. yang Iya. supaya Betul. Sebenarnya ini juga untuk menggugah masyarakat membuka Iya. halaman web resmi KPU RI. Iya. ya, kembali tadi karena kan informasi ini hampir sudah ada Iya, dalam betul, genggaman betul. saya. Jadi memang informasinya lengkap di situ Pak gitu ya. Iya, Ada lengkap. Bahkan tidak hanya terkait tahapan, semua instrumen regulasi yang dibuat oleh KPU itu bisa kita buka di dalam website resmi KPU. Ada forum tanya jawabnya juga di situ. Seperti Ada. Ya, itu ada forum komentar untuk tanya jawab di situ ada. Iya. Untuk memberikan laporan juga mungkin Pak, misalnya saya minta daftar Iya, betul. Betul. Kalau mau ketemu kan nanti langsung. Iya, karena kan masyarakat tidak tahu kita mau menganu kemana nih Iya. di lingkungan di sini, tapi karena tadi ini sudah ada dalam genggaman, bisa saja dia Iya, langsung. betul. Bisa langsung membuka website Iya. di laman resmi KPU. Mungkin nanti bisa juga dia Di iya laman itu di podcast tadi. Betul, ya, betul, di- betul. di- Atau mungkin ada forum secara lokal yang khusus Pak disediakan juga nanti. Iya, sebenarnya ini forumnya rekan-rekan dalam tahapan sosialisasi juga. Kami selalu menyampaikan bahwa di samping laman website KPU resmi, kami juga punya media sosial KPU secara resmi, KPU Kabupaten Sopeng, dan semua baik itu FB, WA, kemudian Instagram, mau bertanya di situ itu silakan, tidak apa-apa. Itu kami langsung tanggapi karena memang itu bagian dari pendidikan politik masyarakat yang ada di Kabupaten Sopeng secara keseluruhan. Iya. Nah, baik Pak, tadi kan juga disampaikan bahwa tanggal 10 Agustus nanti ada pleno untuk DPS. Selain beberapa tahapan yang kemudian untuk data pemilih, tahapan apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh KPU? Iya, iya. Jadi tadi kan kita
pahami secara bersama bahwa dalam PKPU 2 itu kan ada 2 jenis tahapan. Ada tahapan persiapan yang termasuk pemutahiran data pemilih dan ada tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaan ini yang sangat dekat dengan kita. Jadi nanti pertanggal 24 proses pengumuman untuk pendaftaran calon bupati dan wakil bupati secara resmi akan dimulai 24 Agustus 2024 sampai tanggal 26 Agustus 2024. Tinggal 20 hari lagi. Ya, tinggal 20 hari lagi terhitung waktu normalnya. Nah, di tanggal 27 Agustus itu kemudian dibuka pendaftaran untuk calon bupati dan wakil bupati sampai tanggal 29 Agustus 2024. Di tanggal 22 September baru dilakukan proses penetapan calon. Jadi 22 September baru dilakukan proses penetapan calon. 1 bulan proses jeda ini adalah bagian dari proses verifikasi administrasi syarat calon yang dilakukan sampai tanggal 21 September tahun 2024. Tanggal 23 pengambilan nomor urut, pengundian nomor urut, dan tanggal 24 kemudian masuk 24 September itu sudah masuk tahapan kampanye. Berapa lama? Kampanye 60 hari. 60 hari proses kampanye. Termasuk kampanye di media. Iya, termasuk kampanye di media secara keseluruhan dan kampanye yang terbuka. Kampanye apa yang dimaksud? Itu prosesnya 60 hari. Berarti kan ada 2 model Pak secara ringkas sebenarnya kampanye, ada yang luar jaringan, ada juga yang dari dalam jaringan. Apakah jangka waktunya ini 24 September hingga berakhir bersamaan semua, atau mungkin ada Pak perbedaan kayak misalnya entah dia mungkin nanti pasang iklan di media misalnya, beda ke waktunya atau bagaimana? Ya, kalau biasanya, tapi ini kami masih menunggu PKPU memastikan seperti apa. Tetapi pengalaman pemilu kemarin itu kemudian dibagi. Pembagian waktunya, kapan waktunya untuk kampanye di media mainstream ataupun jenisnya, kapan baru dimulai kampanye terbuka secara keseluruhan. Masih ada kampanye terbatas yang mungkin terbatas beberapa orang saja yang boleh dihadirkan, dan kampanye terbuka nanti di ruang terbuka seperti di lapangan titik kampanye yang sudah ditetapkan. Ya, karena begini Pak, karena ini kan kemarin ada pengalaman di yang lalu ternyata ini kan antara di media dengan yang di lapangan dia ternyata kan berbeda ya. Yang waktunya akhirnya banyak teman-teman media kemudian tidak memperhatikan itu. Dia mengikuti dengan jadwal yang akhirnya dia berurusan dengan gabung. Iya. Saya pikir kemarin ya. Nah, ini kan sudah batas waktu. Batas waktu ini kan pelanggaran pidana. Betul. Ini ya. Ini memang penting juga. Iya, kami sosialisasikan betul. Teman-teman media, karena media saja kemarin banyak yang terlupakan itu. Betul. Karena pemikirannya bahwa ini masa kampanye, padahal masa di media online dengan dengan kampanye terbuka. Kampanye terbuka yang dimaksudkan itu berbeda. Iya, betul. Betul. Berurusan dengan hukum. Iya, betul. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kejadian seperti kemarin itu menjadi edukasi pengalaman buat kita semua. Ke depan kita lebih proaktif lagi untuk tetap mendampingi proses pilkada kita yang lebih baik, termasuk tahapan kampanye. Cuma kami belum bisa pastikan bagaimana model kampanyenya karena PKPU terkait kampanye pilkada ini belum diturunkan. Nah, baik Pak, tadi kan disampaikan bahwa tentang jarak antara pendaftaran, kemudian penetapan dan kampanye yang dimulai itu kurang lebih 1 bulan lah. Iya. Jaraknya. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian KPU untuk mempersiapkan proses kampanye nanti ini. Entahkah memang sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah, karena kan spanduk Pak sama baliho ini bagian dari kampanye. Nah, dan tentu kan di aturan pemerintah sendiri ada yang namanya tata kota. Iya. Apakah kemudian titik-titik ini telah ditentukan atau seperti apa? Iya. Terkait titik kampanye itu kami belum melakukan koordinasi karena belum ada PKPU terkait kampanye itu. Cuma bagaimana menyikapi dengan baliho yang ada sekarang. Yang saya ingin sampaikan gini, proses pendaftaran belum ada. Jadi KPU terlepas dari siapa dan bagaimana, KPU masih menganggap belum ada calon secara resmi. Iya. Apakah itu bagian dari proses sosialisasi atau seperti apa dan melanggar? KPU tidak ingin sampai ke kapan
karena belum ada penetapan calon dalam hal ini. Nah, nanti pada saat penetapan calon, kemudian regulasi semua akan disesuaikan dengan PKPU yang diturunkan. Ya, pemasangan beliau sekarang masih ranah pemerintah, pemerintah bicara tadi masih pemerintah daerah. Cuma belum ada koordinasi Pak ya, terkait nanti kalau sudah masuk Siapa titik-titiknya. Nanti kami akan tetap koordinasikan sama pemilu kemarin. Kami meminta untuk diusulkan titik-titik kampanye mana saja yang dibolehkan dan mana yang tidak. Dan kemudian setelah pemerintah daerah dalam hal ini merekomendasikan titik kampanyenya, itu kemudian kami SK-kan dalam bentuk surat keputusan titik kampanye untuk kampanye terbuka yang maksudnya untuk pemasangan alat peraga dan bahan kampanye. Baik Pak. Nah, ini mungkin agak lebih dalam lagi Pak yang mau saya tanyakan. Karena kan kebetulan kita juga sudah membentuk jauh-jauh hari panitia info. Nah tentu kan kalau politik Pak itu dekat dengan godaan Pak. Apalagi kalau wasit ini KPU dan Bawaslu kan anggaplah dua wasit yang kemudian menjalankan pemilihan. Bagaimana kemudian Bapak secara internal ini membersihkan isu-isu bahwa wah ini kalau ini PPS yang ada sentuhannya atau dekat-dekat dengan terafiliasi dengan bau politik seperti itu. Betul. Iya. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan memang yang perlu diperjelas juga dari kami sebagai penyelenggara, khusus di KPU pembentukan badan ad hoc. Jadi kami sebelum melakukan proses perekrutan, kami memastikan bahwa tidak terdaftar satupun badan ad hoc kami dalam SIPO. Dia tidak terdaftar apakah dia sebagai anggota atau pengurus nantinya. Kami memastikan itu bahwa tidak terdaftarnya, dan kami mengangkat badan ad hoc kami berdasarkan verifikasi melalui SIPO yang dimaksudkan. Yang kedua, bisa saja dalam proses perjalanan tidak terdaftar, tetapi ada irisan-irisan tertentu yang memasuki. Jadi kami selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi terkait kode etik penyelenggara ini. Kami selalu 2 bulan kemarin kami melakukan evaluasi kinerja di tingkat kode penyelenggara kami dan penegakan kode etik di tingkat penyelenggara kami. Itu selalu rutin tiap bulan kami lakukan untuk menjaga netralitas dan integritas teman-teman penyelenggara di tingkat badan ad hoc kami. Jadi mungkin bisa juga nanti Kakanda hadir pada saat dilakukan proses evaluasi kinerja dan penegakan kode etik penyelenggara di tiap bulan yang kami laksanakan menjelang hari pencoblosan nanti. Dan yang ketiga yang paling penting, bahwa tidak hanya proses mitigasi dalam hal ini mencegah, tetapi proses penindakan itu kami tegas menindak, karena kami ingin memastikan bahwa KPU benar-benar dalam posisi penyelenggara dan harus netral dan berintegritas dalam proses pelaksanaan pilkada sopir nantinya. Ini harus terjaga, dan mudah-mudahan saja bukan hanya kami dari komisioner yang harus menjaga itu, tetapi partisipasi masyarakat untuk mengawasi secara partisipatif penyelenggara kami juga butuhkan. Ke depan misalkan ada laporan masyarakat, tidak apa-apa, kami memang butuh laporan-laporan semacam itu. Kami membutuhkan masukan-masukan masyarakat, dan kami pasti akan klarifikasi. Kami akan tidak lanjuti laporan-laporan semacam itu. Jika ada badan ad hoc kami yang mungkin ada beririsan dengan partai politik atau pasangan calon nanti. Iya. Baik, terakhir Pak ini mungkin pertanyaan dari saya sebelum nanti Pak Iwan juga sampaikan hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Kan belum ada pasangan calon yang jelas, dan saya lihat Pak juga dan dengar-dengar, dan bahkan di rumah pernah datang lembaga survei. Lembaga survei datang Pak ya ke rumah. Kebetulan waktu itu kakak saya yang naik namanya untuk disurvei. Yang saya Pak mau tanyakan supaya masyarakat juga terbuka. Sebenarnya ada tidak semacam kontrak yang mungkin terjalin dengan lembaga survei yang kemudian di KPU, atau mungkin ada lembaga survei yang terverifikasi bahwa mereka bisa turun ke lapangan untuk bertanya ke masyarakat? Ini penting, karena ini bukan menjadi hal yang dirahasiakan lagi. Saya sempat berdiskusi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Papua kemarin, mendiskusikan itu. Dan memang perintah itu tegas. Kami dari KPU menyatakan tidak pernah bekerja sama secara langsung. Lembaga survei yang dimaksudkan. Iya. Yang kedua, untuk memverifikasi itu
permintaan Pak Kabin Bangpol itu harus jelas izin dari pemerintah daerah yang dimaksudkan. Karena ini bisa memunculkan riak-riak dan potensi di masyarakat. Potensi. Di samping riak-riak potensi yang kita cegah juga adalah lembaga survei yang ditakutkan menggunakan identitas pribadi masyarakat yang ada di Kabupaten Sopeng. Ini bisa terjadi transaksi identitas yang kita harus jaga. Dan kita selalu ingatkan, kalau ada lembaga survei setidaknya dia membawa izin dari pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini izin dari Kesbangpol yang dimaksudkan. Kalau tidak ada ya silakan masyarakat secepatnya antisipasi, laporkan pemerintah desa kemudian berkoordinasi lembaga survei yang dimaksudkan. Saya pikir seperti itu. Kami dari KPU tidak. Tapi dia lembaga survei itu saya pernah dengar yang kemarin dia harus terdaftar Di di PPU bahwa ini lembaga survei akan melakukan survei di Betul. Sekarang belum ada yang mendaftar. Bulan 2 kemarin harusnya sudah terdaftar sebagai lembaga survei. Tapi mendaftarnya bukan di KPU Kabupaten, itu mendaftar di KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi tembusan ada di Kabupaten. Nah, baik Pak, mungkin terakhir yang ingin disampaikan untuk masyarakat agar bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan pemilihan serentak di Kabupaten Sopeng ini. Iya, terima kasih banyak. Harapan kami sebagai penyelenggara buat masyarakat Sopeng secara keseluruhan, berdemokrasi, berpesta demokrasi ini adalah sebenarnya pesta masyarakat secara keseluruhan. Kami penyelenggara hanya menjadi panitia saja, memfasilitasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dan memilih pemimpin yang memang dianggap layak oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami ingin sampaikan bahwa masyarakat jadi pemilih yang cerdas. Apa kriteria pemilih yang cerdas buat kami? Yaitu memastikan bahwa dia terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Yang kedua, menjauhkan diri dari 3 isu-isu utama. Yang pertama, politik uang. Money politik coba dihindari lah. Yang namanya politik uang itu sangat tidak baik buat kesehatan demokrasi kita ke depan. Yang kedua, berita-berita hoax. Tidak hanya masyarakat saya meminta, termasuk Kakanda bisa membangun frame baik ke masyarakat, bisa menjadi katarsis buat informasi-informasi ke masyarakat dan menjadi filter bahwa yang mana yang informasi-informasi yang sebenarnya, yang mana yang berita-berita hoax. Teman-teman media punya peranan penting untuk menjadi katarsis informasi ke masyarakat. Dan yang terakhir ini yang paling penting, bahwa pemilih cerdas itu pasti menggunakan hak pilihnya, tidak dalam posisi yang dimaksudkan sebagai golongan putih. Pasti menggunakan hak pilih. Jadi sebisa mungkin masyarakat Kabupaten Sopeng yang sudah memiliki syarat dan memiliki hak untuk menggunakan hak pilih di tanggal 27 November nanti, tepatnya hari Rabu tahun 2024, datang berbondong-bondong ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, karena mengganti ataupun juga mempertahankan kekuasaan cuma ada di proses demokrasi kita, khususnya di pilkada ini. Jadi baik buruknya Kabupaten Sopeng itu ada di ujung paku masyarakat Sopeng 5 menit nanti di tanggal 27 November 2024 ini. Dan pesan saya yang terakhir, semoga demokrasi kita di Kabupaten Sopeng khususnya setelah pasca kontestasi pilkada nanti tidak ada riak-riak sampai terjadi konflik horizontal yang biasa kita dengar antara masyarakat satu dengan yang lain. Yang namanya berdemokrasi ya pada prinsipnya hakikatnya itu adalah perbedaan. Ketika kita memahami demokrasi dengan kebijaksanaan dan kedewasaan, berarti kita memahami antara satu dan yang lain itu berbeda. Dan kita memahami perbedaan itu sebagai sebuah anugerah dan sebuah keniscayaan. Ya, apa bedanya pelangi? Pelangi itu indah karena perbedaan. Begitulah kita yang ada dalam perbedaan. Dan mudah-mudahan harapan kita semua pilkada Sopeng berjalan sukses, damai, kemudian berkualitas. Itu yang menunjukkan sisi kedewasaan demokrasi kita di Kabupaten Sopeng. Insyaallah dari Sopeng kita buktikan bahwa Sulawesi Selatan lebih baik, dan dari Sulawesi Selatan kita buktikan Indonesia lebih baik. Sedikit sekian yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih banyak. Luar biasa perbincangan kita hari ini. Kayaknya Pak mungkin bulan berikutnya kita undang lagi untuk bincang-bincang lagi. Banyak tahapan-tahapan di KPU yang bisa kita bahas agar masyarakat lebih paham lagi.
Baiklah, itulah tadi perbincangan kami dengan Bapak Irwan Usman, Ketua KPU Kabupaten Sopeng. Kami berharap dukungan dan partisipasi masyarakat agar pemilihan kepala daerah Kabupaten Sopeng tahun 2024 bisa menghasilkan hasil yang sehat. Sampai jumpa di program Bincang Santai selanjutnya.